akal harus dipakai. Apa? Kalau Quran hadis saja belum bisa, akal harus dipakai. Nah, akalnya ulama musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan keputusan hukum, namanya ijma'. Apa? Konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ada ijma' kiai ngomong aku setuju, ada ijma' yang kiai diem aja tapi setuju, kayak perawan ditari bojo lah. Yang kedua, akalnya ulama dewe-dewe, sporadis. Ulama Cirebon, ulama Tegal, ulama Surabaya, boten kumpul, boten mengeluarkan hukum, namanya qiyas. Apa? Qiyas ada 9 macam. Aulawi, burhani, istiqra'i, tamthili, mantiki, jadali, khitobi, iqna'i. Pengen paham? Ngaji dewe. Contoh, cepet contoh Bu. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat. Nek ora sholat rokok. Masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Yang tidak sholat masuk neraka sakor. Jangankan tidak sholat, ngeremehaken sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Melupakan sholat saja sudah fawailun, celaka. Nah, begitu pentingnya sholat sampai menjadi rukun Islam yang kedua. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa, gak ada di Quran. Paham betul? Paham betul? Sholat itu ping piro sedina sewengi, boten wonten penjelasannya di Quran. Namine sholat itu nopo mawon, boten wonten teng Quran. Jadi ini ono wong pidato, mari kita kembali ke Quran. Apa saja sudah ada di Quran. Goblok. Apa saja ada di Quran. Di hadis wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu umat Islam salat ping 5 kali. Hadis bukan Quran. Namanya salat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Paham Bu ya? Hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan secara urut syarat-syarat sahnya sholat. Kudu Islam, kudu baligh, duwe akal, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis, masuk waktu. Nggak ada hadis rangken gitu, nggak ada. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Nggak ada hadis yang nerangkan urut begitu, nggak ada. Qala Rasulullah arkanus sholati arba'ata asyar. Kanjeng Nabi ngendikan, bersabda rukun sholat 14. Nggak ada hadis itu, begitu nggak ada. Paham betul? Dan terus dari mana kita bisa sholat? Kita tahu syaratnya sholat seperti tadi itu. Rukunya sholat ada 14. Dari mana kita tahu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Ulama sekawan wau, 4 ulama tadi sepakat sholat seperti yang kita lakukan itu. Beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbiratul ihramnya santai, Allahu Akbar tangannya ngisor ngene, santai. Imam Malik malah mboten sedakep, Allahu Akbar lurus. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali nang hulu. Kayak Wahabi menjenggot-jenggot itu. Ada Hambali. Tapi yang penting sepakat sholat seperti itu. Jadi itu ijma. Qiyas contohnya. Quran
melarang kita bentak-bentak orang tua, ayah ibu, ngomong kasar terhadap ayah ibu, dilarang dalam Quran, haram. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak terhadap ayah dan ibu. Kalau gitu tempelengin aja ayah ibu. Gak dilarang di Quran. Tidak ada Quran mengatakan wala tadribhuma, kamu jangan nempelengi ayah ibu. Gak ada itu. Gak ada. Paham betul? Paham betul? Yang dilarang bentak-bentak dan ngomong kasar. Harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja dosa besar terhadap orang tua, apalagi lebih-lebih nempeleng. Paham betul? Namanya kias apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekat, nyedek-nyedek, merek-merek nang zina. Karena perbuatan zina itu keji. Yang dilarang apa? Yang dilarang apa? Mendekati. Nah itunya harus pakai kias aulawi. Mendekati saja haram, dilarang. Lebih-lebih itunya namanya kias apa? Kias burhani, kias fakta. Ekstasi, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, lem, ban sepeda, itu di Quran ada nggak hukumnya? Wonten-wonten hukumnya heroin di Quran, hukumnya ekstasi, sabu-sabu di hadis wonten-wonten, wonten-wonten. Harus pakai kias, namanya kias burhani, fakta. Hadza muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr merek apa wae haram. Fahada haram, ini barang podo karo khamr, memabukkan, maka hukumnya pada karo. Namanya kias apa? Burhani. Alhamdulillah orang kelalen. Wah, masih kata malik kias dikit. Pun waktunya pun sonten pun ngoten contohnya dua aja. Kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, dia ingin bisa sholat, hanya belajar dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Gak akan bisa sholat kalau hanya dari Quran dan hadis. Ngandel betul bu. Ada orang pergi haji, tinggal di hotel yang paling mahal, Grand Zamzam. Begitu akan diangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, aku orang arep melok rombongan. Terus piye? Tak boleh idewe Arafah, Mina, Muzdalifah. Caranya piye? Quran dan hadis carinya. Ketemu nggak kira-kira Arafahnya itu? Dari hotel ke selatan apa ke barat, berapa kilometer? Ada nggak di Quran hadis itu? Itu makanya kita tidak bisa ibadah kalau tidak menggunakan ijma dan qiyas. Mantep mboten? Dadi wong NU mantep mboten? Itu Imam Syafi'i berjasa besar tawassut fis syariah. Apa? Tawassut fil aqidah. Sekarang jalan tengah akidah yang paling berjasa besar Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Siapa pun namanya bu? Imam Asy'ari menggabungkan antara nakli Quran hadis dan akal, maka melahirkan, menghasilkan gabungan Quran hadis dan akal, menghasilkan ilmul kalam. Apa bu? Sifatnya Allah yang wajib ada 20. Ini Quran gak ono ibu. Ayat ngomongkan sifatnya Allah 20, gak ada di Quran. Sifatnya Allah yang mustahil 20, gak ada di Quran. Di hadis juga gak ada. Itu hasil kecerdasannya Imam Asy'ari. Sifatnya Allah 20,
dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu kecerdasannya Imam Asy'ari. Bahkan lapal wujud betul wonten teng Quran. Lapal wujud betul wonten teng Quran. Itu kecerdasan Imam Asy'ari. Sehingga kita mantap kan, iman datang Gusti Allah, kita kenal sifat-sifatnya, mantap. Kalau nggak ada ilmu kalam nggak begitu mantap, karena kita nggak kenal sifat-sifatnya Allah. Imam Asy'ari nulis kitab, ngarang kitab namine Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Al-Luma' Ar-Risalah ila Ahli Taghr. Imam Asy'ari wafat, muncul muridnya namanya Abdullah Al-Bahili, kitabnya hilang, bu hilang nang di. Bahili wafat, dua murid Abu Bakar Al-Baqillani, karangannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani wafat, dua murid Imamul Haramain, karangannya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah, Ghiyathul Umam, apalagi Al-Arba'in. Imam Haramain wafat, dua murid Imam Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Usianya 55 tahun Imam Ghazali. Karangannya dalam kitab fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fikih Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Qiyas, Ma'yarul Ilm, Al-Qisasul Mustaqim. Ilmu kalam Lijamul Awam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Akhlaq Bidayatul Hidayah, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Ma'arijul Qudus, Mishkatul Anwar, apalagi banyak masih. Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Tasawuf, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Maddun Ghairi Ahli, Al-Muqid Minad Dolal, Al-Qistas, Al-Qasidatut Ta'iyah. Iki nembe nyebuti jenenge kitabe Ghazali wis setengah jam dhewe wis. Dereng belajare. On Imam Ghazali wafat, dua murid Imam Abdul Karim Syehrastani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam, Musara'atul Falasifah. Syehrastani wafat, dua murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, 16 jilid. Al-Mahsul fi Ilmil Usul, 5 jilid. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah, 5 jilid. Mabahithul Masyriqiyah, 3 jilid. Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, disyarahi oleh Imam Abu Ali Al-Jurjani, 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Nazam Jauhar Tauhid, diterjemahkan bahasa Jawa oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya Ummul Barohin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Mutammimah, Al-Qawaqibud Duriyah, Ad-Durar Saniyah, lan sanes-sanesipun. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, kitabnya namanya Fathul Arifin, menggabungkan tarekat Qadiriyah yang zikirnya keras dengan tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya pelan-pelan, sehingga tarekat Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah itu pencetusnya adalah Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Khotib Sambas punya murid Nawawi Banten, kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Abdus Somad Palembang, Yusuf Makassar. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, karangannya Manhaj Dawin Nazar, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan. Mahfud Termas dua murid Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim dua putra cerdas, namanya Wahid Hashim. Wahid Hashim dua putra di atas cerdas, sendure cerdas. Kiai Abdurrahman
Wahid, sandiwara cerdas ibu.